Ya, di dalam demokrasi itu semua orang, semua warga negara mempunyai hak yang sama hak, entah itu gender, agama, suku dan sebagainya. Hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih bagi mereka yang sudah dewasa. Jangan sampai karena semuanya punya hak, gitu ya, kemudian ada yang merasa bahwa saya lebih hebat daripada itu loh. Yang keempat, di dalam demokrasi itu pasti ada batas-batas, ada aturan, ada konstitusi. Jadi tidak bisa kita demokrasi yang mengarah kepada anarkis. Ada batas supaya tidak ada kejahatan itu keempat. Kelima, demokrasi itu hanya sebagai satu sarana, bukan tujuan. Banyak orang mengatakan bahwa demokrasi tujuan, bukan. Itu adalah alat, adalah sarana untuk bisa membangun satu negara kebangsaan yang demokratis. Tujuannya sama. Kalau demokrasi kita, demokrasi Pancasila, demokrasi Indonesia, itu pasti tujuannya bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Bagaimana kita bisa mewujudkan negara Indonesia yang tetap bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu tujuannya. Jadi jangan mendewa-dewakan demokrasi, tapi kita lupa pada tujuan dari demokrasi itu. Ada 5. Sekarang bagaimana dalam prakteknya dengan era sekarang ini? Ya, ini kan kapasitas pemuda, apalagi memperingati kelahiran. Pengalaman kita punya pengalaman yang buruk. Pengalaman buruk kita alami bersama, terus terang saja pada pilkada 2017 di kita. Betul? Itu pengalaman. Termasuk pemilu 2019, gimana terbelah. Kenapa itu menjadi pengalaman yang buruk kalau menurut saya dan tidak boleh diulang lagi? Saya bukan pengamat, saudara sekalian, kalian refleksi. Saya ini mengalami bagaimana perbedaan pilihan itu, ya, kemudian dipertajam, diperuncing, begitu ya, hanya didasarkan kepada mohon maaf politik identitas. Saya mengalami waktu itu ya beberapa kali diancam, diintimidasi, dipersekusi. Diancam itu bukannya kata-kata ya, dihadang, dikafir-kafirkan dan dihalalkan darah. Mohon maaf. Hanya ya, saya bersama-sama dengan Pak Ahok yang mempunyai, saya sebut dia triple minoritas. Dia punya 3 minoritas. Satu dia Cina, itu ya Jawa, tapi dia WNI, itu tidak. 2, dia itu bersih, berani. Ya. 3, mulutnya bocor. Ngomong apa gitu kan ya, mulutnya ini hanya ya. Ketika saya dihadang bahwa dibunuh dan sebagainya, apa kita takut? Tidak. Saya sampaikan pada mereka terus terang, gitu ya, yang mengadang-adang itu ya, saya tidak melawan, tapi saya memberikan pemahaman kepada mereka. Ini demokrasi, ini pilkada,
Kalau kalian, Anda, maaf ya, waktu itu kalau di lapangan kita ngomongnya kan kasar ya, saya ini orang Jawa harus. Tapi kalau di lapangan ngomongnya kasar. Kalau lu tidak suka sama gue, gak usah dipilih, tidak apa-apa. Boleh. Tapi lu tidak boleh menghalang-halangi, mengancam-ancam, mengintimidasi. Ini kasar. Minggir kau. Gak suka, gak usah pilih. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kalian menghadap, mengancam dan sebagainya. Gak apa-apa. Dan mereka paham juga. Tetap aja. Oke. Artinya kita bicara tentang politisasi agama, politik identitas. Nah, sekarang kalau kita seperti itu, antitesisnya apa? Untuk melawan politik identitas, politisasi sara, ya, politisasi yang membelah seperti ini, sebetulnya antitesisnya apa? Antitesisnya jawabannya adalah ideologi Pancasila. Betul tidak? Ideologi Pancasila itu. Dan di dalam ideologi Pancasila itu ditanamkan kita semuanya sebagai bangsa yang bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, di dalam setiap perilaku kita. Maka jiwa ketuhanan kita itu, spirit religiositas di dalam dada kita itu akan termanifestasikan kepada sosok-sosok yang beradab, sosok-sosok yang berkemanusiaan. Itu enggak? Ketuhanan yang Maha Esa, mereka yang bertuhan pasti berberi kemanusiaan, pasti beradab. Jadi tunjukkan pada kita semua bahwa kita ini adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang beragama, bangsa yang mempunyai agama, apapun agama kita. Saya Islam, saya Muslim, maka di dalam jiwa saya itu penuh kasih, penuh sayang. Karena saya diajarkan kalau mau melakukan sesuatu selalu kita mengucap basmalah. Betul tidak? Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berperi manusia. Mereka yang berperi manusia, yang beradab, itu pasti menjunjung persatuan, pasti menghargai perbedaan. Maka itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Sila Kencana. Kalau kita itu betul-betul menjunjung persatuan, berarti kita suka untuk bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dan semuanya harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hanya. Nah, sekarang siapa yang mampu membumikan ini, memberikan jawaban ini? Ketika ngomong tentang bagaimana peran pemuda di dalam manifestasi demokrasi, ya Anda para pemuda-pemuda ini, generasi X, generasi Z, itu Anda yang ada di Anda lah kita yang lebih dahulu harus dewasa di dalam hidup. Pendewasaan dalam demokrasi. Kenapa? Karena ada perbedaan pilihan, dan perbedaan itu adalah satu keniscayaan di dalam negara demokrasi. Saya kadang-kadang prihatin gitu. Sampai mendengar, saya dengar ketika kampanye itu, jangan lu pilih itu ya. Kalau lu pilih itu, kau masuk neraka. Saya sampaikan guyon sama teman-teman gitu ya, ya kita mesti kalah lah, karena saya tidak punya voucher ke surga, tidak bisa bagi-bagikan voucher ke surga. Masa surga sama neraka juga dibuat?
Lah, ini kan berarti sombong banget, itu melangkahi, sombong sekali. Karena mempunyai hak prerogatif, hak penuh untuk menentukan surga neraka itu hanya Allah SWT, bukan manusia. Betul tidak? Tergantung perilaku. Jadi jangan kemudian terbelah ada apa itu lagi bu? Cebong, sama apa? Kampret. Ada lagi sekarang. Saudara-saudara coba bayangkan sekarang. Begitu juga terbelah 2019 waktu itu saya ingat betul ya, sampai demo hebat luar biasa itu di kantor Bawaslu, di KPU, mencekam tidak, ya kan? Tapi syukur alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Dan setelah itu kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo gabung menjadi pembantunya sebagai Menteri Pertahanan, mengajak Pak Sandiaga Uno juga sebagai Menteri Pariwisata. Bayangkan kalau nggak diajak bergabung, kita belum tahu, itu 2019 ya, 2020 kita menghadapi COVID. Bayangkan kalau kita masih terbelah. Tapi begitu bersatu, kita akan bisa mampu segera untuk menghadapi COVID, dan Indonesia termasuk negara yang berhasil keluar dari krisis dan mengatasi COVID dengan sebaik-baiknya. Dipuji seluruh. So, apa kuncinya? Persatuan. Persatuan di antara kita semua, karena kita itu bangsa yang satu. Siapa yang menyatukan kita? Ada di sini. Yang menyatukan kita itu Pancasila. Hanya Pancasila yang bisa menyatukan kita. Ya kan? Ada juga yang mengotak-atik nggak cocok sama Indonesia, dirubah, boleh dirubah dan sebagainya. Percaya saya. Hanya Pancasila yang bisa menyatukan. Saya sering gambarkan Yugoslavia itu negara kecil, dia pecah belah menjadi berapa? 7 negara kecil. Karena dia tidak punya ideologi pemersatu, kita punya Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah ideologi pemersatu, termasuk juga Pancasila adalah ideologi pembebas. Pembebas dari kita dijajah itu, pembebas dari kemiskinan, pembebas dari ketidakadilan. Itu ideologi pembebas. Kalau sampai sekarang masih belum terlaksana dengan baik, mari kita introspeksi dong. Jangan salahkan Pancasilanya, orangnya kitanya yang benar kan itu aja. Mari kita introspeksi. Coba. Oleh sebab itu saya senang sekali bisa ada di sini para pemuda-pemuda yang kita harapkan betul-betul mampu menjadi ujung tombak, menjadi duta-duta Pancasila untuk bisa memberikan pendewasaan di dalam berdemokrasi, sehingga betul-betul pemilu 2024 itu jauh lebih baik dibandingkan pemilu 2019. Harga menghargai. Ini aja pesan saya. Yang terakhir, ini sekarang ini zamannya zaman media sosial. Di dalam media sosial itu, ya, tangannya ini kadang-kadang gatal atau apa ya? Mudah banget memfitnah, mudah banget menyebarkan hoax, mudah banget. Aduh, tidak dibaca di share. Berita bohong, saling menghujat, saling menghina, saling membuli. Di masa-masa seperti sekarang inilah sebetulnya perlu ada literasi digital, harus cerdas juga. Jangan sampai kita dipecah belah dengan media sosial seperti ini, dengan berita-berita hoax, berita-berita yang palsu, berita-berita yang membenturkan sesama orang. Apalagi seperti sekarang ini. Sekarang aja masih belum masa kampanye, ya masih kurang 4 bulan ini ya,
untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, waduh sudah bertebaran di mana-mana. Ya. Kalau saya baca itu, dan orang banyak saya dapat informasi, netizen Indonesia itu netizen yang sadis. Betul nggak? Sangat takut di dunia. Kenal nggak kenal, pokoknya aja. Maka daripada itu, tolong di dalam demokrasi ada kebebasan, ya, tapi kebebasannya jangan kebablasan, jangan saling menghina, mencaci, memaki, menyebarkan fitnah dan kebencian. Yang pada dasarnya itu juga perbuatan terkutuk, perbuatan yang penuh dengan fitnah dan dosa. Betul tidak? Siapa yang bisa memerangi ini? Anda. Kita semua. Dan saya yakin, saya yakinnya 2024 semakin kita betul-betul menanamkan Pancasila itu dalam bentuk tindakan, perilaku, etika, dan disampaikan oleh ketua panitia etika, ya, membangun karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang punya karakter Indonesia, bukan bangsa imitasi. Saya yakin kita akan mampu melewati dan melaksanakan pesta demokrasi 2024 dengan aman, damai, dan kita akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang mampu meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Selamat menikmati seminar. Terima kasih atas undangannya. Kurangnya kami mohon maaf. Bila ditopik Pak Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sudah dipopulerkan juga kalau salam Pancasila jawabannya adalah salam Pancasila. Bisa? Bisa ya? Bisa. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih.